Baik, perkenalkan nama saya Putu Satya Padana dengan NIM 19.026 12107. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait airway management pada pasien. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah terkait sedikit mengenai anatomi dari saluran nafas pasien. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri bahwa oksigen ataupun udara yang masuk ke dalam saluran nafas akan melalui beberapa organ ataupun bagian dari tubuh manusia. Jadi yang pertama di sini adalah nose yang terdiri dari dada nasal cavity, nasal conicae, dan nasal vestibul. Kemudian terdapat paranasal sinus, ada sinus frontalis dan sphenoid. Kemudian di sini juga terdapat oral cavity yang akan berlanjut di sini adalah faring. Kemudian terdapat laring yang di sana terdapat satu epiglottis, thyroid cartilage dan cricoid cartilage. Kemudian nanti akan menuju ke trakea, di sini terdapat carina of trachea, kemudian akan terdapat satu main bronchi, yang nanti di sini akan terbagi ada right lung di sini dan juga ada left lung dengan lobusnya masing-masing. Kemudian terdapat diafragma dalam kaitannya dengan proses inspirasi pada nantinya. Kemudian di sini terdapat satu gambaran dari alveolus pada pasien yang terdapat suatu capillary beds dengan adanya pulmonary artery dan pulmonary vein yang berperan penting dalam proses perfusi dan juga ventilasi pada pasien. Jadi, berdasarkan anatomi tersebut dapat kita simpulkan bahwa jalan nafas ini memiliki peranan yang penting bagi pasien. Karena dari pernafasan inilah dapat terciptanya fungsi yang adekuat dari ventilasi dan perfusi pada pasien. Di mana apabila terdapat penyumbatan pada saluran nafas pasien yang dapat diakibatkan oleh seperti cairan, benda asing, organ pada pasien seperti misalnya lidah pada pasien dan tumor, ini akan mampu berakibat fatal pada pasien dan juga akan mengancam hidup dari pasien karena akan timbul gangguan fungsi dan ventilasi. Di sini pada gambar dapat dilihat terdapat satu benda asing yang memblokir airway dari pasien. Kemudian pemeriksaan jalan nafas juga penting, di mana pada saat melakukan pemeriksaan ini kita juga harus mengevaluasi bagaimana pita suara yang akan berkaitan dalam penggunaan laryngoscopy dalam prosedur intubasi pada pasien. Di mana apabila kita mendapatkan kesulitan dalam mengevaluasi hal tersebut, maka ini akan berkaitan mengenai bagaimana pendekatan kita dalam mempersiapkan peralatan yang digunakan dalam proses intubasi pada pasien. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, penting bagi kita untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan komprehensif pada pasien. Di sini terdapat dua gambar mengenai prosedur dari pelaksanaan intubasi pada pasien. Jadi, langkah yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan melakukan anamnesis, di mana pada secara umumnya anamnesis akan dilakukan berdasarkan prinsip basic 4 dan secret 7 yang dilakukan secara komprehensif. Di mana setelah kita melakukan hal tersebut, kita juga penting untuk mengidentifikasi riwayat yang terdapat pada pasien. Di sini saya menyimpulkan terdapat tiga, salah satunya adalah seperti riwayat pembedahan. Kita tanyakan kepada pasien apakah pasien pernah mengalami ataupun menjalani prosedur pembedahan yang secara anatomis dan lokasinya dapat mempengaruhi saluran pernafasan pada pasien. Kemudian yang kedua adalah kita akan tanyakan apakah pasien memiliki riwayat trauma, dan yang ketiga adalah riwayat penyakit sebelumnya yang sekiranya mampu mempengaruhi fungsi fisiologis dari saluran pernafasan pada pasien. Di sini bisa dilihat pada gambar bagaimana dokter melakukan anamnesis dan mencatat hal-hal yang didapatkan dari anamnesis tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan anamnesis, penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, di mana terdapat 4 cara ataupun 4 tahapan yang terdiri dari masing-masing mnemonik yang dapat kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan fisik pada saluran pernafasan pasien, yang akan saya bahas pada slide berikutnya. Yang pertama akan saya bahas adalah MONS, di mana di sini terdapat mnemonik yang pertama adalah M, yaitu maxil. Kita perhatikan apakah terdapat suatu jenggot ataupun trauma pada bagian fasial yang sekiranya mampu mempengaruhi dalam penanganan pengamanan saluran pernafasan pasien. Yang kedua O, yaitu obesity atau obstruction. Kita periksa apakah pasien mengalami obesitas yang dapat ditandai secara objektif dengan adanya BMI yang di atas 26. Kemudian perhatikan juga apakah terdapat sumbatan pada saluran nafas pasien.
Kemudian age, bagaimana usia dan berapakah usia dari pasien tersebut. Kemudian N, yaitu apakah terdapat no teeth atau ketidakadaan dari gigi pasien. Dan juga S, yaitu stiffness. Kita perhatikan apakah terdapat peningkatan resistensi dari saluran pernapasan pasien yang dapat diakibatkan oleh kondisi penyakit seperti asma ataupun COPD. Dan juga stiff lungs, apakah terdapat suatu udim pulmonari pada pasien. Sehingga MONS ini penting bagi kita untuk kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian ada Lemon Airway Assessment Method, di mana di sini L yang pertama adalah kita harus melakukan secara look externally. Jadi kita secara eksternal kita akan evaluasi dan kita akan inspeksi apakah terdapat trauma facialis, apakah terdapat large incisors, jenggot, kumis ataupun lidah yang besar yang mampu menghalangi saluran nafas dari pasien. Kemudian E, kita akan mengevaluasi dengan 3-3-2 rule. Jadi ada incisor distance, ada Hewitt mental distance, dan thyroid to mouth distance dengan perbandingan 3:2 dengan menggunakan pemeriksaan menggunakan jari tangan kita dalam memperkirakan dan memprediksi bagaimana kesulitan dalam melakukan pengamanan saluran nafas pasien. Kemudian terdapat Malampati score yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian ada O, yaitu obstruksi. Apakah terdapat underlying condition yang sekiranya mampu menimbulkan sumbatan pada pasien yang dapat diakibatkan oleh kondisi seperti epiglotitis, adanya abses pada bagian peritonsilar, dan adanya trauma. Kemudian terakhir adalah neck atau neck mobility. Di sini kita periksa bagaimana apakah terdapat suatu limitasi pada pergerakan dari leher pasien, misalnya dalam melakukan fleksi. Jadi ini adalah gambar dari Malampati score, di mana di sini terdapat 4 kelas. Jadi kelas yang pertama, di sini akan mudah tervisualisasi secara komplit soft palate dari pasien. Di sini bisa dilihat. Sedangkan pada kelas kedua, yang dapat tervisualisasi secara komplit adalah bagian uvula. Pada kelas 3, yang dapat tervisualisasi adalah bagian basis dari uvula. Sedangkan pada kelas 4, di sini bagian soft palate dari pasien tidak tervisualisasi sama sekali secara jelas. Sehingga Malampati score ini akan mampu memiliki peranan dan dapat memberikan kita sebagai klinisi gambaran mengenai kira-kira bagaimana hambatan dan kesulitan yang akan kita temui dalam melakukan pengamanan dari saluran pernafasan pada pasien. Kemudian terdapat RODS. Jadi R yang pertama di sini adalah adanya restricted mouth opening. Jadi kita lakukan pemeriksaan apakah pasien mengalami suatu restriksi atau kesulitan dalam pembukaan dari mulut pasien. Kemudian O adalah obstruksi. Kita perhatikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada bagian upper airway apakah terdapat suatu sumbatan. Kemudian D yaitu disrupted upper airway yang dapat diakibatkan oleh adanya trauma, luka bakar atau burn, dan juga caustic ingestion. Dan yang terakhir ada S, yaitu stiff lung, di mana stiff lung ini dapat diakibatkan oleh adanya poor lung ataupun thoracic compliance. Kemudian ada juga short, mnemonic short, S yang di sini adalah surgery, ada hematoma, kita perhatikan apakah terdapat tanda hematoma pada pasien, dan juga obesity, bagaimana BMI dari pasien, apakah pasien mengalami obesitas, karena obesitas ini juga mampu mempengaruhi bagaimana fungsi dari saluran pernafasan pada pasien. Dan juga apakah pasien terdapat suatu riwayat radiasi dan juga adanya penyakit ataupun riwayat keganasan ataupun tumor pada pasien. Di mana kelima hal ini juga mampu mempengaruhi dalam melakukan penanganan dari saluran pernafasan pada pasien. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan fisik tadi, kita juga dapat melakukan pemeriksaan lainnya yang sekiranya mampu memberikan sumbangsih dari adanya sumbatan pada pasien. Di mana sumbatan ini dapat diakibatkan oleh adanya 3 hal. Jadi pertama, salah satunya adalah tumor. Di mana tumor ini akan mampu meningkatkan penekanan, adapun melakukan suatu efek yang dapat mampu menimbulkan hambatan ataupun sumbatan dalam saluran nafas pasien. Yang kedua adalah riwayat trauma dan infeksi pada pasien. Kita bisa lihat di sini sebagai salah satu contohnya trauma pada fasial. Ini juga akan mampu mempengaruhi fungsi dari saluran pernapasan pasien. Dan juga kita perhatikan apakah terdapat riwayat kelainan kongenital pada pasien yang sekiranya mampu secara anatomis akan mengganggu fungsi dari saluran pernapasan pada pasien. Kemudian pemeriksaan lainnya
kita juga mampu melakukan pemeriksaan mobilitas dan bagaimana pergerakan dari leher pasien. Karena ini sangat penting sekali, karena ini berkaitan dengan bagaimana prosedur kita dalam melakukan misalnya seperti intubasi pada pasien, di mana nanti kita harus memposisikan leher pasien secara sedemikian rupa dalam melakukan tindakan intubasi ini. Di sini kita perhatikan apakah terdapat suatu trauma, apakah terdapat suatu fraktur servikal pada pasien, sehingga kita periksa bagaimana fungsi dari mobilitas dan pergerakan, salah satu contohnya dengan menilai bagaimana fleksi dari leher pasien dengan segala keterlibatan mekanisme dalam melakukan hal tersebut. Apabila pada nantinya pasien tidak mengalami masalah atau apabila pasien misalnya ditemui adanya gangguan dalam mobilitas akibat misalnya ada fraktur ataupun apapun itu, sehingga kita bisa mengambil tindakan yang akan mampu menghindari pasien dari hal-hal yang buruk akan terjadi pada pasien. Kemudian pemeriksaan lainnya yang dapat kita lakukan pada saluran nafas pasien, kita periksa apakah pasien mengalami suatu obesitas. Pada umumnya pasien-pasien yang mengalami obesitas dapat juga dijumpai adanya leher yang pendek di sini, sehingga nanti akan mempengaruhi pasien dalam usahanya untuk memiliki pernafasan yang adekuat, sehingga menghasilkan suatu perfusi dan ventilasi yang juga adekuat. Kemudian kondisi-kondisi seperti ankylosing spondylitis yang pada gambar dapat dilihat dari hasil pemeriksaan X-ray, di mana kondisi seperti ankylosing spondylitis dan juga Ludwig angina ini juga akan mampu menghalangi dan bersifat sebagai hambatan dan juga sumbatan dalam menciptakan suatu pernafasan yang adekuat pada pasien. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan ketiga hal ini salah satu contohnya. Kemudian setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang untuk memperkuat dugaan ataupun juga kecurigaan kita terhadap hal-hal yang dapat menciptakan suatu sumbatan pada pasien. Salah satunya yang dapat kita lakukan adalah pemeriksaan X-ray, di mana pada pemeriksaan X-ray ini dapat kita lihat bagaimana saluran pernafasan pasien, apakah mengalami suatu retraksi ataupun terdapat suatu sumbatan, dan apabila terdapat suatu fraktur pada bagian servikal misalnya. Sehingga dari hasil pemeriksaan X-ray ini dapat memberikan gambaran yang telah kita perkirakan berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Kemudian, saya akan membahas terkait pilar dari manajemen saluran pernafasan pasien. Jadi pada saluran pernafasan pasien terdapat 3 pilar ataupun 3 hal yang harus diperhatikan dan kita amati secara baik. Jadi yang pertama, kita harus pastikan agar aliran udara yang masuk ke dalam tubuh pasien tidak terhalang, atau dapat dikatakan juga akan timbulnya suatu clear airway pada pasien. Di sini kita harus pastikan agar tercipta clear airway pada pasien. Dan yang kedua, kita juga harus memastikan adanya proteksi terhadap kemungkinan adanya aspirasi. Jadi aspirasi ini merupakan hal yang ingin kita cegah dan harus kita cegah pada pasien dengan menciptakan suatu proteksi yang baik pada pasien. Dan yang ketiga, kita pastikan bagaimana fungsi ventilasi dan oksigenasi dari pasien yang adekuat, karena ventilasi dan oksigenasi ini merupakan target yang ingin kita capai pada pasien yang sedang kita tangani, utamanya dalam bidang airway. Jadi, yang pilar berikutnya yang akan saya bahas adalah terkait patensi. Jadi di sini patensi di sini berkaitan dengan beberapa tanda yang dapat kita temui. Di sini kita identifikasi apakah pasien mengalami stridor, snoring, gurgling, ataupun drooling, di mana masing-masing hal tersebut dapat dicetuskan oleh masing-masing faktornya yang berbeda-beda. Sebagai contoh, snoring ini dapat diakibatkan oleh adanya obstruksi paring yang biasanya disebabkan oleh lidah. Jadi pada snoring ini, manajemen yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan triple airway maneuver yang berupa head tilt, jaw thrust, dan open mouth. Bisa dilihat pada gambar, kita tilt head, jaw thrust, dan juga open mouth. Kemudian kita perhatikan apakah terdapat gurgling pada pasien, di mana pada umumnya gurgling ini diakibatkan dan disebabkan oleh adanya sekresi ataupun cairan, dan bisa kita ambil tindakan berupa suction untuk menghilangkan adanya sekresi ataupun cairan yang menghalangi saluran pernafasan dari pasien. Kemudian, kita juga perhatikan apakah terdapat drooling yang dapat diakibatkan oleh kondisi epiglotitis. Sehingga setelah kita mengetahui apa sajakah yang mampu mempengaruhi patensi dari saluran pernafasan pasien, maka kita akan mampu mengidentifikasi apakah penyebabnya
dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan patensi pada saluran pernafasan dari pasien. Kemudian setelah kita menciptakan patensi pada pasien, kita harus proteksi dan pastikan agar saluran nafas tersebut tidak terhambat. Sebagai contohnya bisa terhambat oleh darah dan juga pus yang dapat menghambat saluran nafas pasien selain dari hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Dan kita perhatikan bagaimana apakah pasien mengalami muntah yang persisten dan kita pastikan apakah pasien masih memiliki refleks protektif jalan nafas yang adekuat atau pasien sudah mengalami kehilangan ataupun penurunan dari fungsi refleks protektif pada jalan nafas pasien, di mana refleks protektif ini penting bagi pasien untuk menciptakan keadekuatan dari jalur nafas pada pasien. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya dan merupakan target kita harus juga menjamin dan menciptakan adanya oksigenasi dan ventilasi yang adekuat pada pasien. Karena apabila pasien tidak memiliki oksigenasi dan ventilasi yang adekuat, maka akan timbul tanda-tanda sianusis pada pasien. Terdapat 3 hal yang dapat kita gunakan sebagai acuan dan pedoman untuk menilai apakah terdapat tanda-tanda sianusis dari pasien. Sebagai contohnya, yang pertama, akan ditemukan adanya pernafasan pasien yang cepat dan dangkal, dan yang kedua, adanya keterlibatan dari otot-otot pernafasan tambahan pada pasien. Dan yang ketiga, terdapat nafas paradoksal. Sehingga apabila ketiga hal yang ditemui, dapat kita curigai bahwa kita harus melakukan segera oksigenasi dan ventilasi, serta kita harus hilangkan dan kita singkirkan hal yang menjadi penghambat dalam saluran pernafasan pasien tersebut. Kemudian, setelah kita membahas tadi, saya akan bahas terkait manajemen untuk mengatasi jalan nafas yang terganggu. Di sini terdapat beberapa yang akan saya bahas pada slide berikutnya. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah suction. Jadi suction ini merupakan suatu pengukuran kolektif yang dapat digunakan untuk meng-clearing atau membersihkan airway dari pasien yang melibatkan proses suctioning atau kita keluarkan dan kita hisap yang menghambat dari saluran pernafasan pasien. Sehingga pada nantinya kita akan mampu mempertahankan saluran pernafasan yang paten. Di sini terdapat 2 gambar dari proses suction pada pasien dan juga pada alat peraga yang dapat diterapkan pada pasien nantinya. Kemudian ini merupakan NPA atau nasopharyngeal airway yang berfungsi dan didesain untuk menciptakan dan menyediakan airway passage atau saluran pernafasan dari hidung sampai ke bagian paring posterior, di mana NPA ini akan mampu menciptakan suatu saluran pernafasan yang paten dan dapat menghindari adanya sumbatan saluran pernafasan yang diakibatkan oleh jaringan yang mengalami hipertrofi. Kemudian yang akan saya bahas adalah terkait oropharyngeal airway atau OPA, di mana oropharyngeal airway yang dapat juga disebut sebagai Guidel pattern airway merupakan suatu alat kedokteran atau alat medis yang berfungsi untuk memaintain dan mempertahankan pasien dalam keadaan agar nantinya airway pasien tersebut tetap paten. Ini juga berfungsi sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mempertahankan paten dan menciptakan kondisi yang paten pada saluran pernafasan pada pasien. Kemudian terdapat ventilasi Bach Valve Max, di mana ini juga merupakan metode standar yang digunakan untuk menciptakan dan menyediakan rescue ventilation pada pasien-pasien yang umumnya mengalami kondisi seperti apnu ataupun gangguan fungsi pernafasan yang cukup severe. Di mana nanti the max and the Bach ini dapat kita gunakan prinsip membentuk huruf C dan menggunakan 3 jari kita, di mana C kita lingkarkan pada bagian di sini membentuk satu sungkup dan 3 jari kita fiksasi sehingga kita mampu memberikan penanganan Bach Valve Max ini yang cukup baik dan mampu menjamin dan menciptakan suatu ventilasi dan juga perfusi yang adekuat pada pasien. Kemudian terdapat juga LMA, ini merupakan gambarnya. Ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan dan menjamin saluran nafas pasien yang paten sehingga memiliki fungsi ventilasi dan perfusi yang baik. Ini merupakan gambar dari intubasi endotrakeal yang dilakukan pada pasien sesuai dengan indikasi-indikasi yang terdapat pada pasien tersebut. Kemudian sekarang saya akan membahas sedikit terkait prosedur dalam pelaksanaan dan
bagaimana cara kita untuk melakukan intubasi pada pasien. Jadi yang pertama kita lakukan tentu adalah kita harus mempersiapkan pasien, kita juga harus mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan pada pelaksanaan intubasi nantinya, dan kita lakukan juga rapat dan koordinasi dengan tim yang baik. Kemudian kita harus memposisikan kepala pasien dalam keadaan sniffing position, dan kita dapat membuka mulut pasien dengan teknik cross finger. Kemudian setelah itu, setelah kita tervisualisasi, kita harus singkirkan lidah. Bisa dilihat di sini, di mana asisten akan melakukan retraksi dari cheek ke arah lateral. Kemudian setelah kita melakukan dan kita menyisihkan lidah, kita akan identifikasi epiglotis dan pita suara dari pasien. Kemudian apabila ketiga hal ini sudah kita lakukan dan pada akhirnya kita mampu memvisualisasikan epiglotis dan pita suara dengan baik, maka kita akan mampu melakukan pemasangan ECT pada pasien tersebut. Ini merupakan prosedur dan gambaran dari bagaimana kita melakukan intubasi pada pasien. Dan ini merupakan algoritma terkait dari pelaksanaan intubasinya. Jadi yang pertama kita harus nilai bagaimana clinical impact dari manajemen yang kita tangani atau masalah yang kita tangani. Apakah pasien mengalami difficult ventilation? Apakah pasien terdapat difficult intubation? Apakah pasien difficulty with pasien kooperasi ataupun konsen? Di sini jadi apabila pasien mengalami masalah ataupun kita mengalami kendala dalam seperti misalnya apakah pasien kooperatif ataupun memberikan konsennya, dan apakah pasien tersebut difficult tracheostomy atau mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tracheostomy. Kemudian ada juga kita perhatikan pada step 3 ini bisa kita lihat bagaimana basic management choice ataupun pilihan manajemen yang akan kita pilih. Apakah pasien akan dilakukan awake intubation atau intubation attempts setelah diinduksi oleh general anesthesia. Apakah pasien dilakukan non-invasive technique for initial approach to intubation, atau pasien dilakukan invasive technique for initial approach to intubation. Jadi bisa dilihat pada bagian di sini, apabila pasien dilakukan awake intubation, kita nilai apakah dilakukan secara invasif remote access ataupun yang non-invasive intubation, dan apakah berhasil ataupun fail. Kemudian dapat juga apakah pasien dilakukan intubation attempts after induksi dari general anesthesia. Di sini apakah pasiennya berhasil ataupun tidak berhasil. Ketika di sini tidak berhasil, yang harus kita lakukan adalah kita call for help. Di sini dalam pelaksanaan RW kita tidak bisa bekerja sendirian, kita harus melibatkan lintas tenaga medis juga untuk bekerja sama dengan kita. Kemudian kita returning to spontaneous ventilation dan kita dapat membangunkan atau awakening the patient. Dan inilah merupakan alur yang dapat kita pelajari dan kita dapat terapkan pada praktik klinis sehari-hari. Baik, sekian dan terima kasih terkait penjelasan mengenai RW dan manajemen. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan materi dan kesalahan dalam penyampaian informasi pada presentasi ini. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.